Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Untuk pembahasan materi pada hari ini adalah tentang kaidah al-yakinu la yuzalu bisa, beserta beberapa kaidah yang ada di dalamnya, sekaligus beberapa contoh-contoh yang akan kita bahas nanti. Untuk itu, mari kita simak beberapa penjelasan berikut ini. Yang soleh dan yang solehah. Untuk pembahasan kaidah al-yakinu la yuzalu bisa saat ini, kita akan bahas tentang pengertian sekaligus kaidah-kaidah yang ada di dalamnya beserta beberapa contohnya. Pengertian al-yakinu la yuzalu bisa, ini kalau kita lihat dari sisi bahasa, al-yakinu berarti kemantapan atau keyakinan. Asyak berarti keraguan atau ragu-ragu. Sehingga al-yakinu la yuzalu bisak itu berarti sesuatu yang meyakinkan itu tidak dapat hilang hanya dengan keraguan. Sehingga apabila ada seseorang telah meyakini sesuatu perkara, maka yang telah diyakini ini tidak dapat dihilangkan dengan keraguan-raguan. Sehingga yang dimenangkan itu berarti yang yakin. Atau dengan istilah lain dari definisi tadi, bahwa suatu perkara yang diyakini telah terjadi itu tidak bisa dihilangkan, kecuali dengan dalil yang pasti dan meyakinkan. Jika ada bukti, maka bukti itu yang dipakai. Selama tidak ada, berarti yang yakin tadi adalah yang menjadi prioritas. Sementara kalau kita lihat dari dalil Al-Quran tentang al-yakinu la yuzalu bisak, atau dengan kata lain, prasangka itu ditinggalkan, tapi yang kita gunakan adalah yang yakin, sebagaimana surat Al-Hujurat ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu stanibu katsiran minadh-dhon inna ba'dadh-dhon ismu. Artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari persangkaan. Karena sesungguhnya kebanyakan dari persangkaan itu adalah dosa. Dari definisi tentang al-yakinu la yuzalu bisak tadi, mari kita ambil contoh yang cukup sederhana. Misalnya kita sholat duhur, kita ragu-ragu. Sudah di rokaat ketiga, apa rokaat yang keempat ya? Gitu. 3 apa? 4. Padahal dalam kaidah al-yakinu la yuzalu bisak diambil atau dimenangkan yang yakin, yang ragu-ragu ditinggalkan. Maka untuk menentukan mana yang yakin di rokaat 3 apa rokaat yang keempat, kita membuat semisal saja. Kita menghitung angka 1, 2, 3, 4. Ketika kita menghitung angka sampai di angka 4, ini kita ragu-ragu. Sudah menghitung angka 3, apa angka 4. Nah, berarti sangat jelas. Yang ragu-ragu yang mana? Berarti yang angka 4. Karena yang 1 kita yakin pernah menghitung, angka kedua kita yakin pernah menghitung, angka ketiga kita yakin pernah menghitung, baru yang angka 4 adalah yang ragu-ragu. Demikian juga ketika kita melaksanakan sholat duhur tadi, ragu-ragunya rokaat 3 apa rokaat yang keempat ya, kan begitu. Maka berarti kita yakin pernah melakukan rokaat yang ke-3. Berarti yang rokaat yang keempat adalah yang ragu-ragu. Berarti yang ragu-ragu kita tinggalkan, kita ambil yang yakin, berarti rokaat yang
3. Lalu bagaimana cara mengerjakan sholatnya tadi? Maka cukup menyempurnakan rokaat yang keempat ditambah, sehingga karena yang yakin tadi adalah yang ketiga, tinggal nambah rokaat yang keempat. Setelah contoh tentang al-yakinu la yuzalu bisak secara umum tadi, berikutnya nanti kita akan bahas tentang cabang kaidah al-yakinu la yuzalu bisak. Berikut penerapannya. Karena di dalam kaidah al-yakinu la yuzalu bisak itu ada cabang-cabang yang ada di dalamnya. Apa saja itu? Ini kita akan ambil yang materi yang esensialnya saja. Kaidah yang pertama tentang al-yakinu la yuzalu bisak tadi adalah al-aslu baqa'u makana ala makana. Artinya asal itu tetap sebagaimana adanya, sebagaimana semula, bagaimanapun keberadaannya. Di dalam kaidah ini menjelaskan bahwa setiap perkara yang telah memiliki status hukum yang sudah pasti, yang ada sebelumnya, itu harus tetap dipertahankan selama belum ada hukum yang baru. Berarti yang dipakai adalah peraturan lama selama belum ada peraturan baru. Yang dipakai adalah peristiwa sebelumnya sebelum ada peristiwa yang baru. Contohnya ini. Apabila kita sedang berwudu, kita yakin telah berwudu. Kemudian beberapa saat kemudian kita mau sholat. Ketika kita mau sholat, ragu-ragu. Tadi wudu saya sudah batal apa belum? Ketika kita ragu-ragu seperti ini, maka yang dipakai adalah aktivitas sebelumnya. Apa itu? Kalau kita ragu-ragu adalah batal apa belum, maknanya ada aktivitas sebelumnya, yaitu berwudu. Berarti tidak perlu wudu lagi karena masih punya wudu. Kenapa? Yang dipakai adalah aktivitas sebelumnya. Catatannya itu. Kecuali begini, aku sudah atau saya sudah wudu apa belum? Ragu-ragunya di situ. Saya sudah wudu apa belum? Nah, berarti kalau ragu-ragunya itu sudah wudu apa belum, kita cari aktivitas sebelumnya. Kan tidak ada. Berarti ya belum wudu. Gitu. Tapi kalau di sini adalah batal apa belum, berarti kan ada aktivitas sebelumnya, yaitu berwudu. Berarti masih punya wudu. Kaidah yang kedua adalah al-aslu bara'atud dhimmah. Hukum asal adalah bebasnya seseorang dari tanggung jawab. Pada dasarnya manusia itu dilahirkan dalam keadaan bebas dari tuntutan, baik hak Allah maupun hak adami. Baru setelah dia lahir muncullah hak dan kewajiban pada dirinya. Contohnya, anak kecil itu bebas dari tanggung jawab melakukan kewajiban sampai ia balik. Contoh yang kedua, tidak ada hak dan kewajiban antara pria dan wanita yang bersifat pernikahan sampai ada bukti adanya akad nikah. Berarti sebelum ada akad nikah, di sana tidak ada kewajiban antara pria dan wanita. Tapi kalau sudah ada akad nikah, baru ada kewajiban antara pria dan wanita. Kaidah yang ketiga adalah al-aslu fi sifatil aridatil adam. Artinya, hukum asal pada sifat-sifat yang datang kemudian adalah tidak ada. Misalnya, apabila terjadi persengketaan antara penjual dan pembeli tentang aib atau cacatnya barang yang diperjualbelikan. Berdua sengketa antara penjual dan pembeli. Maka yang dianggap adalah perkataan si penjual. Karena pada asalnya cacat itu tidak ada ketika kita kembali pada kaidah yang ketiga ini. Jadi ketika ada sengketa antara penjual dan pembeli tentang cacatnya barang masih ada di tempat itu,
berarti yang dipakai adalah perkataan si penjual, karena mereka masih ada di satu tempat tadi. Kecuali kalau misalnya si pembeli sudah keluar dari toko tadi dan memang awalnya memang tidak diperiksa barangnya, tahu-tahu sampai rumah itu barangnya cacat, itu masuk kategori hiar IB. Kemudian kaidah yang keempat itu adalah al-aslu idhofatul hadisi ila aqroba awqatihi. Bahwa hukum asal adalah penyandaran suatu peristiwa kepada waktu yang lebih dekat dengannya. Contohnya ini, ada seorang wanita sedang mengandung. Kemudian ada yang memukul perutnya. Sampai kemudian keluarlah bayi dalam keadaan hidup. Bayinya keluar, kemudian melahirkan dalam keadaan hidup dan sehat. Kemudian, selang beberapa bulan setelah kelahiran tadi, bayi itu meninggal. Maka ketika kita kembalikan pada kaidah ini, maka meninggalnya bayi itu bukanlah disebabkan karena pemukulan yang terjadi pada waktu yang lama tadi, yang bulan lahirnya tadi, itu bukan, tetapi disebabkan oleh faktor lain pada saat menjelang meninggalnya tadi. Itu kan sudah beberapa bulan itu. Kok kemudian meninggal, maka tidak bisa kemudian dipakai alasan pada saat itu dipukul tadi itu. Maka yang dipakai adalah waktu pada saat ia meninggal. Kemudian kaidah yang kelima itu adalah al-aslu fil asya'il ibahah hatta yadullu dalil ala tahrim. Hukum asal segala sesuatu itu adalah boleh sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Contohnya sederhana, makan nasi itu hukumnya mubah, boleh. Tetapi jika nasi tersebut tercampur najis, maka hukumnya menjadi haram. Minum es teh itu hukumnya boleh. Tapi kalau es teh tadi itu adalah tercampur dengan barang najis atau misalnya homer, berarti hukumnya haram. Yang keenam adalah kaidah tentang al-yakinu yuzalu bil yakin mislih. Artinya, apa yang yakin bisa hilang karena adanya bukti yang meyakinkan pula. Awalnya yakin, tapi karena ada bukti yang baru, berarti yang yakin tadi bisa hilang. Karena sudah terbukti dengan yang baru. Contohnya, kita berpraduga tidak bersalah kepada seseorang. Kita menyangka seseorang. Seseorang itu kita duga tidak bersalah. Orang itu baik, kita duganya begitu. Tetapi kemudian ternyata orang tersebut tertangkap sedang melakukan kejahatan. Awalnya kan kita yakin bahwa orang tadi itu tidak salah, orang itu baik. Tapi ternyata beberapa hari kemudian orang tersebut tertangkap sedang melakukan kejahatan. Maka orang tersebut adalah bersalah dan harus dihukum. Berarti yang yakin yang lama tadi tidak dipakai karena terbukti dia melakukan kesalahan. Nah, itu adalah beberapa kaidah tentang al-yakinu la yuzalu bisak. Kita ambil materi-materi esensialnya. Adapun materi-materi kaidah-kaidah berikutnya pada dasarnya adalah uraian dari kaidah-kaidah yang kita bahas tadi. Silakan bisa diperdalam lagi dan tetap mengacu pada kaidah utama. Di sini adalah kaidah al-yakinu la yuzalu bisak. Demikian pembahasan materi tentang al-yakinu la yuzalu bisak beserta kaidah dan contoh-contohnya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.